Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabiyyil mustafa ar-rasulil mujtaba wa ala alihi wa sahabatihi ahlil wafa wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi ba'thil wara wa sallama tasliman katsira. Habibati fillah azza wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita tentang sejarah Islam pada zaman Al-Khulafa Ar-Rasyidin, yang mana kita masih berada pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada pembahasan tentang Futuhat Islamiyah fi al-Jabhati Syarqiyah fi ardi al-Furs. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembebasan negeri-negeri Islam atau pembebasan negeri-negeri menuju kepada Islam di wilayah timur, yaitu di wilayah Persia, di mana kita telah membahas tentang Ghazwat atau Ma'rakat Al-Qadisiyah, perang Qadisiyah antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu melawan pasukan Persia yang dipimpin oleh Rustum, yang berakhir dengan kemenangan untuk kaum muslimin dan kekalahan untuk pasukan Persia dan terbunuhnya Rustum pada pertempuran tersebut, pertempuran Al-Qadisiyah. Habibati fillah azza wa iyyakum. Setelah selesai pertempuran Qadisiyah, maka kekuatan Persia sedikit demi sedikit semakin terkikis dan semakin berujung kepada kehancurannya, sebagaimana di wilayah barat tatkala setelah berakhirnya perang Yarmuk, pasukan kaum muslimin kemudian semakin luas melebarkan futuhat Islamiyah, melebarkan negeri-negeri yang mereka buka, yang mereka bebaskan dari kezaliman pemerintahan Romawi. Begitu pula di wilayah Persia, para kaum muslimin semakin kuat setelah perang Qadisiyah, sedangkan para pasukan Persia mereka semakin melemah. Dan ahibati fillah azza wa iyyakum, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah beliau mengirimkan Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau tidak berhenti sampai di situ. Akan tetapi beliau kemudian mengirimkan pula sebuah pasukan untuk berjalan menuju ke wilayah Basrah. Kota Basrah pada saat itu belumlah menjadi sebuah kota. Karena ada beberapa kota di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dibuat peradabannya, yang dimakmurkan menjadi sebuah kota pada zaman Umar tersebut. Di wilayah Persia ada dua kota yang terkenal, yaitu kota Kufah dan kota Basrah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Utbah bin Ghazwan untuk berjalan menuju ke daerah Basrah.
yang sebelumnya belum bernama Basrah. Di daerah tersebutlah kemudian beliau ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Qutbah bin Qatadah. Qutbah bin Qatadah As-Sadusi. Beliau adalah salah satu panglima kaum muslimin yang bersama dengan Al-Muthanna bin Harithah Asy-Syaibani membebaskan satu wilayah demi wilayah dari kezaliman pasukan Persia menuju keadilan Islam, Qutbah bin Qatadah kemudian menunjukkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian mengirimkan Utbah bin Ghazwan, sebuah tempat yang mana tempat tersebut begitu strategis untuk dijadikan sebuah kota tempat bermukimnya kaum muslimin, sebuah kota yang strategis untuk dijadikan pusat peradaban kaum muslimin. Sehingga kemudian berjalanlah Utbah bin Ghazwan bersama dengan pasukan yang dikirimkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menuju ke wilayah tersebut. Dan setibanya mereka di wilayah Basrah, mereka kemudian diserang oleh pasukan Persia yang berasal dari daerah Ubullah, yang mereka dari wilayah Ubullah berjalan menuju ke wilayah Basrah untuk melawan pasukan kaum muslimin. Akan tetapi pasukan Utbah bin Ghazwan bihamdillahi ta'ala berhasil melumpuhkan mereka, berhasil mengalahkan mereka, sehingga kemudian mereka mendirikan kota Basrah dan menjadikan Basrah salah satu pusat peradaban Islam di wilayah Persia, di wilayah Irak. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Kota yang lainnya adalah kota Kufah yang dimakmurkan menjadi sebuah kota di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas sebagai pemimpin utama untuk kaum muslimin yang berada di wilayah Persia. Dan setelah perang Qadisiyah, ada seorang yang bernama Ibnu Buqailah menunjukkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sebuah tempat yang sangat strategis untuk dijadikan kota, untuk dijadikan tempat peradaban kaum muslimin, tempat pemukiman kaum muslimin. Sehingga kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berjalan dituntun oleh Ibnu Buqailah menuju ke tempat tersebut, sehingga kemudian tempat tersebut dimakmurkan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan jadilah kota tersebut kota Kufah. Dari zaman Sa'ad bin Abi Waqqas sampai saat ini kota tersebut masih bernama kota Kufah. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Setelah perang Qadisiyah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau kemudian mengirimkan ghanimah, harta rampasan perang ke Madinah, ke hadapan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau juga memberikan kabar terkait perkembangan peperangan, pembebasan yang dilakukan oleh pasukan kaum muslimin di wilayah Persia, dan sebagaimana yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas akan selalu mengupdate bagaimana keadaan kaum muslimin, bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil, bagaimana pasukan kaum muslimin, persiapan mereka menuju pertempuran berikutnya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu senantiasa memberikan kabar kepada Umar bin Khattab akan hal tersebut, terkait perkembangan terkini, kabar terkini yang berkaitan dengan kaum muslimin dan juga wilayah Persia. Sehingga kemudian tatkala mendengar kabar dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Umar segera memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berjalan bersama dengan pasukannya menuju ke wilayah Al-Madain, Hibadi fillah azza wa iyyakum. Al-Madain adalah ibu kota kerajaan Persia, dan kota Al-Madain
Mengapa disebut dengan al-madain? Al-madain itu kalau dalam bahasa Arab bentuk plural atau bentuk jamak dari kata Madinah yang berarti kota. Al-madain adalah kota-kota. Mengapa disebut dengan al-madain? Karena saking banyaknya raja-raja Persia yang memakmurkan kota tersebut dan menjadikan kota tersebut sebagai pusat pemerintahannya. Jadi dari zaman dulu kerajaan Persia, Daulah Sasaniyah, atau bahkan sebelum negeri Sasaniyah, mereka telah menjadikan kota Al-Madain sebagai kota, sebagai pusat pemerintahan mereka. Dari raja yang satu kepada raja yang lainnya memakmurkan kota tersebut, raja yang lain memakmurkan kota tersebut, dan begitu seterusnya sampai kemudian disebutlah oleh orang Arab dengan sebutan Al-Madain, yaitu kota-kota, karena dia adalah satu kota tapi seringkali dimakmurkan oleh banyak raja-raja Persia. Disebutlah kota tersebut dengan kota Al-Madain. Dan di kota Al-Madain inilah terdapat istana Kisra. Terdapat istana Kisra yang disebut dengan istana putih. Istana putih, Al-Qasrul Abyad, istana putih, yang dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasannya kaum muslimin pada suatu hari nanti akan menaklukkan istana Kisra, akan menaklukkan istana Kaisar Persia. Kita masih ingat tatkala Nabi SAW bersama dengan para sahabat sedang menggali parit pada saat perang Khandaq. Nabi SAW mendapati sebuah bongkahan batu yang begitu keras. Tatkala Nabi SAW ingin menghancurkan batu tersebut, Nabi SAW melihat semacam kilatan cahaya. Kemudian para sahabat menanyakan kepada Nabi SAW, apa yang engkau lihat ya Rasulullah? Nabi SAW pun menjawab, aku melihat kaum muslimin akan menaklukkan Romawi. Akan menaklukkan Romawi. Nabi SAW kemudian melanjutkan ingin menghancurkan batu tersebut. Akan tetapi kemudian Nabi SAW melihat kilatan yang kedua. Sehingga tatkala kaum muslimin menanyakan hal tersebut, Nabi SAW kemudian menjawab, aku melihat kaum muslimin akan menaklukkan Persia. Mereka akan menaklukkan Al-Qasrul Abyad, yaitu istana putih milik Kaisar Persia, milik Kaisar Persia. Dan inilah kota ataupun istana yang dijanjikan oleh Nabi SAW akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memerintahkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk bersegera menuju ke wilayah Al-Madain, untuk segera menuju ke wilayah Al-Madain. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Maka kemudian berjalanlah Sa'ad bin Abi Waqqas dari Qadisiyah menuju ke wilayah Al-Madain, dan sebelum sampai di kota Al-Madain, Sa'ad bin Abi Waqqas terlebih dahulu melalui beberapa daerah yang kemudian mendapati perlawanan dari pasukan-pasukan Persia yang berada di daerah-daerah tersebut. Yang berada di daerah-daerah tersebut. Yang pertama adalah daerah Bursa. Daerah Bursa. Di kota Bursa, pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, beliau menunjuk 3 panglima untuk berada di garda terdepan pasukan kaum muslimin. Mereka bertiga adalah Abdullah ibnul Mu'tam, Zuhrah ibn Hawiyah, dan Syurahbil ibn Samt. Abdullah ibnul Mu'tam, Zuhrah ibn Hawiyah, dan Syurahbil bin As-Samt. Mereka bertigalah yang berada di garda terdepan pasukan kaum muslimin. Dan ternyata
Sesampainya pasukan kaum muslimin di wilayah Bursa, mereka mendapati pasukan Romawi yang dipimpin oleh Basbuhra. Pasukan Persia yang dipimpin oleh Basbuhra. Maka kemudian terjadilah peperangan Bursa antara pasukan kaum muslimin melawan pasukan Persia. Pasukan kaum muslimin dipimpin oleh 3 panglima, Abdullah ibn al-Mu'tam, Zuhrah bin Hawiyah, dan Syurahbil ibn Samud, melawan pasukan Persia yang dipimpin oleh Basbuhra. Sehingga kemudian berakhirlah pertempuran tersebut dengan kemenangan yang didapatkan oleh pasukan kaum muslimin. Adapun Basbuhra bersama dengan sisa pasukan yang kalah dalam pertempuran tersebut, mereka kabur menuju ke wilayah Babil atau Babilonia. Mereka kabur ke wilayah Babilonia bersama dengan pemimpin mereka Basbuhra. Dan di kota Babilonia ini ternyata selain mereka yang kabur dari pertempuran di wilayah Bursa, ada pula pasukan-pasukan Persia yang kabur dari pertempuran Qadisiyah. Dari pertempuran Qadisiyah, sebagian pasukan Persia yang kalah dalam pertempuran Qadisiyah, mereka kabur ke wilayah Babilonia. Dan wilayah Babilonia itu juga terkenal salah satu kota yang kokoh, salah satu benteng pertahanan milik pasukan Persia. Ini berbeda dengan benteng Babilonia yang berada di wilayah Mesir. Berbeda dengan benteng Babilonia yang berada di wilayah Mesir yang ditaklukkan oleh Amr ibn al-As. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Ini adalah wilayah Babilonia di daerah Irak, yang di daerah tersebutlah atau yang dari daerah tersebutlah berasal Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa? Siapa Abul Anbiya? Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam. Jadi Ibrahim itu bukan orang Arab, beliau adalah orang Babilonia. Dari Ibrahim inilah kemudian lahir 2 orang nabi, Ishak dan juga Ismail. Dari Ishak lahirlah Yakub, dan dari Yakublah lahirlah Bani Israel. Adapun dari Ismail lahirlah para orang-orang Arab, karena Ismail nikah dengan perempuan Arab dari kabilah Jurhum, dan kemudian dari Ismail inilah kemudian muncul nabi-nabi Arab, di antaranya Nabi Saleh, dan juga Nabi Hud. Saleh, Hud dan Thamud, Syuaib, Saleh, Syuaib dan juga Hud. Dan kemudian dari Ismail inilah seorang nabi yang menjadi penutup para nabi-nabi. Nabi yang paling mulia beliau adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, di wilayah Babilonia inilah pasukan Persia sudah berkumpul. Dari mereka yang memang tinggal di tempat tersebut, tinggal di wilayah Babilonia, kemudian pasukan Persia yang kabur dari peperangan Qadisiyah, dan pasukan Persia yang kabur dari peperangan di wilayah Bursa. Mereka semua berkumpul di wilayah Babilonia bersama dengan panglima-panglima tertinggi mereka. Sebutlah An-Nakhir Khan, Mahr Ar-Razi, dan Hurmuzan. An-Nakhir Khan, Mehran, dan Hurmuzan di antaranya. Mereka bertiga adalah panglima-panglima pasukan Persia yang telah berkumpul di wilayah Babilonia. Dan mereka menunjuk seorang panglima yang terkuat di antara mereka untuk memimpin pasukan di Babilonia. Dia adalah Al-Fairuzan. Jadi pasukan-pasukan Romawi, mereka telah berkumpul, pasukan Persia, mereka telah berkumpul di wilayah Babilonia
dipimpin oleh panglima terbesar mereka yang bernama Al-Fairuzan. Mereka semua kemudian bersiap untuk menyambut pasukan kaum muslimin. Mereka ingin menghentikan langkah kaum muslimin untuk berjalan menuju ke wilayah Al-Madain yang menjadi ibu kota mereka. Karena layaknya sebuah negeri, apabila ibu kotanya sudah ditaklukkan, bagaimana dengan kota-kota yang lainnya? Maka akan mudah untuk ditaklukkan, atau bahkan negeri tersebut sudah berhasil dikalahkan, sudah berhasil direbut oleh pasukan lain yang menaklukkan ibu kota negeri mereka. Maka pasukan Persia pun mereka akan habis-habisan untuk mempertahankan ibu kota mereka, untuk mempertahankan wilayah Al-Madain. Sehingga kemudian berkumpullah pasukan-pasukan Persia di wilayah Babilonia untuk menghentikan langkah kaum muslimin. Hibati fil a'azallahu wa iyyakum, Basbuhra, panglima Persia yang kabur dari pertempuran di wilayah Bursa, dia kemudian ikut bergabung dengan pasukan Persia di Babilonia. Akan tetapi sebelum Basbuhra sampai di wilayah tersebut, terlebih dahulu Basbuhra dikejar oleh Zuhrah bin Hawiyah, sehingga kemudian Zuhrah berhasil membunuh Basbuhra dan melemparkan Basbuhra ke sungai Dijlah, ke sungai Tigris. Maka matilah Basbuhra di wilayah tersebut. Tatkala pemimpin kota Bistam, ada sebuah kota sebelum Babilonia yang bernama kota Bistam. Tatkala pemimpin kota Bistam mendengar kematian Basbuhra, maka pemimpin Bistam menemui pemimpin kaum muslimin, ingin menemui Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjalin perjanjian damai, untuk bersedia membayarkan jizyah kepada kaum muslimin dan tidak melawan kaum muslimin. Dan seperti pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, seringkali kita sebutkan bahwasannya mereka orang-orang kufar, pasukan Romawi maupun pasukan Persia, sejatinya mereka itu takut untuk berperang melawan kaum muslimin. Akan tetapi mereka begitu sombong untuk memeluk agama Islam, sehingga kemudian di antara mereka ada yang terpaksa untuk berperang, di antara mereka pula ada yang terpaksa untuk membayar jizyah karena tidak mau masuk Islam. Termasuk di antaranya pemimpin kota Bistam, pemimpin kota Bistam. Pemimpin kota Bistam pun kemudian menemui Zuhrah, ingin menyampaikan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membayar jizyah, mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Akan tetapi kaum muslimin memberikan syarat kepada mereka untuk membuatkan jembatan menyeberangi sungai Tigris, sehingga kemudian mereka bisa melewati jembatan tersebut untuk sampai ke wilayah Babilonia, untuk sampai ke wilayah Babilonia. Dan pemimpin Bistam pun menyetujui hal tersebut. Mereka pun kemudian membuatkan jembatan untuk kaum muslimin untuk berjalan menuju ke wilayah Babilonia, untuk menyeberangi sungai Tigris, berjalan ke wilayah Babilonia. Kemudian hibati fil a'azallahu wa iyyakum, pemimpin Bistam dia membuat jembatan menuju ke wilayah Babilonia. Dia pun memberitahukan kepada pasukan Persia yang dipimpin oleh Fairuzan akan kedatangan kaum muslimin. Dia setuju untuk membuatkan jembatan, akan tapi dia pun memberitahukan kepada Fairuzan bahwa pasukan kaum muslimin sudah berhasil menaklukkan Bursa. Mereka pun sudah menaklukkan Bistam. Mereka akan berjalan menuju ke wilayah kalian. Mereka akan menuju ke wilayah Babilonia. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu setelah mengetahui hal tersebut,
beliau pun kemudian memerintahkan pasukan kaum muslimin untuk bergegas menuju ke wilayah Babilonia. Beliau berjalan bersama dengan Abdullah ibnul Mu'tam, Syurahbil bin Hawiyah, dan juga Hashim ibn Utbah. Hashim ibn Utbah yang merupakan keponakan beliau, Hashim ibn Utbah. Beliau memerintahkan mereka bertiga untuk berjalan dengan cepat, sehingga mereka pun menaiki onta yang cepat untuk berjalan menuju ke wilayah Babilonia. Dan setibanya mereka di wilayah Babilonia, mereka sudah disambut oleh pasukan Al-Fairuzan. Mereka sudah disambut oleh pasukan Persia yang dipimpin oleh Al-Fairuzan. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu dengan panglima-panglima tersebut kemudian berunding, dan mereka bersepakat untuk memerangi mereka sebelum kemudian mereka akan berpencar. Jadi kita perangi terlebih dahulu pasukan Persia yang dipimpin oleh Fairuzan, barulah kemudian kita akan berpencar, karena ini pasukan Persia. Mereka tatkala mengetahui pasukan kaum muslimin telah bersatu, mereka akan takut untuk bertemu langsung, bertempur langsung melawan pasukan kaum muslimin secara keseluruhan, sehingga mereka pun akan berpencar ke tempat-tempat yang berbeda-beda. Maka pasukan kaum muslimin pun akan mengejar mereka. Maka sebelum mereka berpisah, sebelum mereka berpencar, ayo kita perangi mereka terlebih dahulu. Inilah keputusan yang diambil oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Maka kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bersama dengan Hashim bin Utbah, Syurahbil, dan juga Abdullah ibnul Mu'tam, mereka kemudian berperang melawan pasukan Fairuzan dalam pertempuran yang begitu sengit di wilayah Babilonia. Dan pertempuran tersebut pun berhasil dimenangkan oleh kaum muslimin, sehingga kemudian para panglima-panglima Persia, mereka kabur ke wilayah yang berbeda-beda. Mereka kabur ke wilayah yang berbeda-beda. Sebutlah Hurmuzan. Hurmuzan kabur ke wilayah Al-Ahwaz. Kabur ke wilayah Al-Ahwaz. Fairuzan kabur ke wilayah Nahawan. Fairuzan kabur ke wilayah Nahawan. Dan di wilayah Nahawan inilah terdapat kunuz Kisra, terdapat perbendaharaan Kaisar Persia di daerah Nahawan, yang Fairuzan kabur ke wilayah tersebut. Adapun An-Nakhir Khan dan Mihran Ar-Razi, mereka berdua kabur ke wilayah Al-Madain. Mereka berdua kabur ke wilayah Al-Madain, dan mereka menghancurkan jembatan yang menghubungkan antara kota Babilonia dengan wilayah Al-Madain. Hebati fil azza wa iyyakum, berpencarlah mereka pasukan-pasukan Persia yang kemudian diikuti oleh pasukan kaum muslimin. Hurmuzan pergi ke wilayah Ahwaz, Fairuzan ke wilayah Nahawan, Nakhir Khan dan Mihran ke wilayah Al-Madain. Akan tapi tujuan utama pasukan kaum muslimin sebagaimana yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah wilayah Al-Madain, adalah wilayah Al-Madain. Sehingga kemudian mereka pun mengakhirkan pengejaran ke wilayah Ahwaz maupun ke wilayah Nahawan. Mereka terlebih dahulu fokus ke wilayah Al-Madain, karena itulah yang menjadi misi utama mereka sebagaimana yang diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi karena sudah masuk waktu Isya, nanti kita lanjutkan selepas Isya biidznillah taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi, amma ba'd. Hibadi fillah azza wa iyyakum. Setelah pasukan kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan Fairuzan, dan kemudian pasukan Fairuzan kabur ke tempat yang berbeda-beda, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau menetap di Babilonia selama beberapa waktu.
Kemudian beliau memerintahkan Zuhrah bin Hawiyah untuk maju terlebih dahulu bersama dengan dua orang panglima kaum muslimin yang bernama Bukair bin Abdullah Al-Laythi dan Kathir bin Shihab As-Sa'di. Bukair bin Abdullah Al-Laythi dan Kathir bin Shihab As-Sa'di berjalan bersama dengan Zuhrah bin Hawiyah untuk melanjutkan menuju ke wilayah Al-Madain. Habibati fillah azza wa iyyakum, mereka berdua, Bukair bin Abdullah Al-Laythi dan Kathir ibn Shihab As-Sa'di, mereka berhasil menyeberangi sungai As-Sarat yang merupakan salah satu sungai di dekat kota Nahawand. Kemudian mereka bertemu dengan dua panglima Persia yang bernama Fuyuman dan Farrukhan. Fuyuman dan Farrukhan. Mereka kemudian bertempur melawan kedua panglima tersebut sampai kemudian Bukair berhasil membunuh Fuyuman dan Kathir berhasil membunuh Farrukhan di sebuah tempat yang disebut dengan Sura di dekat kota atau di dekat daerah Babilonia, Setelah itu, setelah membunuh dua orang tersebut, Zuhrah kemudian menyusul mereka berdua, menyusul Bukair bin Abdullah Al-Laythi dan Kathir bin Shihab As-Sa'di sampai beliau tiba di daerah Sura dan bertemu dengan dua panglima kaum muslimin, Bukair dan juga Kathir. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Syahriar, seorang yang ditunjuk oleh Nakhir Khan dan Mihran untuk mencegah kaum muslimin di daerah Kutha. Kutha ini adalah sebuah tempat di Babilonia yang saat ini disebut dengan kota Tel Ibrahim. Dan di kota Kutha, di kota Tel Ibrahim inilah kemudian pasukan Zuhrah bertemu dengan pasukan Syahriar, di mana Syahriar telah ditunjuk oleh Nakhir Khan dan Mihran untuk mencegat kaum muslimin. Kemudian terjadilah peperangan antara mereka, antara pasukan kaum muslimin yang dipimpin oleh Zuhrah melawan pasukan Persia yang dipimpin oleh Syahriar. Syahriar mengajak duel, menantang duel pasukan kaum muslimin, sehingga Zuhrah kemudian menunjuk seorang pasukan kaum muslimin yang bernama Abu Nubatah Nail bin Jash'am Al-A'raji. Abu Nubatah Nail bin Jash'am Al-A'raji. Majulah Abu Nubatah melawan Syahriar. Kemudian terjadi pertempuran yang sengit, duel yang sengit antara mereka berdua, sampai kemudian Abu Nubatah berhasil membunuh Syahriar. Abu Nubatah berhasil membunuh Syahriar. Kemudian perang pun berkecamuk antara pasukan Syahriar dan pasukan Zuhrah, sampai kemudian berakhir dengan kemenangan untuk kaum muslimin. Walillahil hamd. Hibati fil azrah wa iyyakum. Berikutnya pasukan kaum muslimin kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke wilayah Al-Madain, sampai kemudian mereka tiba di wilayah Al-Madain bagian barat. Wilayah Al-Madain bagian barat dikenal dengan daerah Bahurasir. Wilayah Al-Madain dari daerah barat. Bahurasir ini disebut dengan Al-Madinatul Atiqah. Al-Madinah Al-Atiqah, yaitu sebuah kota yang terkenal dengan kemegahan dunianya. Kemegahan dunia dari segi bangunan dan lain sebagainya. Kota Bahurasir ini terkenal dengan kemegahannya.
Akan tetapi istana utama Kaisar Persia bukan di Bahurosir, di wilayah Al-Madain bagian timur, di wilayah Al-Madain bagian timur. Hibadi fil azza wa yakum, pasukan kaum muslimin kemudian sampai di wilayah Bahurosir, di wilayah Bahurosir. Kemudian mereka berjumpa dengan pemimpin kota Sabat, pemimpin kota Sabat yang bernama Shirzad. Shirzad kemudian meminta kepada pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk berdamai. Sudah, saya mau bayar jizyah saja, saya tidak mau mencegah kalian untuk melanjutkan perjalanan ke wilayah Madain. Biarlah kami mendapati rasa aman dengan membayar jizyah kepada kalian. Kemudian Zuhrah pun setelah berdamai dengan Shirazad, Zuhrah kemudian bertemu dengan Buran. Masih ingat Buran? Buran adalah putri dari Kaisar Romawi yang sebelumnya memimpin Persia, putri dari Kaisar Persia yang sebelumnya memimpin, sebelum mereka kemudian bersatu di bawah Yazdajir. Sebelum Yazdajir, orang-orang Persia atau pasukan kerajaan Persia mereka bersatu di bawah Buran. Buran ini namanya Katibah binti Kisra. Buran bertemu dengan Zuhrah, dan orang-orang Persia yang di bawah kepemimpinan Buran, mereka sebelumnya pernah bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah ditaklukkan, kerajaan Persia ini tidak akan pernah hancur selama mereka masih hidup. Akan tetapi Zuhrah kemudian tatkala berjumpa dengan pasukan Buran, Zuhrah berhasil mengalahkan Buran. Zuhrah berhasil mengalahkan Buran, dan Hashim bin Utbah, keponakan Sa'ad bin Abi Waqqas, berhasil membunuh Al-Muqarrat. Al-Muqarrat ini adalah seekor singa milik Kaisar Persia. Singa milik Kaisar Persia kemudian dibunuh oleh Hashim bin Utbah, dan mereka pun pasukan kaum muslimin berhasil menghancurkan Buran. Mereka berhasil menghancurkan Buran dan menaklukkan Bahurosir, sehingga kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim, awalam takunu aqsamtum min qabl ma lakum min zawal. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim yang mengatakan, bukankah kalian sebelumnya pernah bersumpah bahwa kalian tidak akan pernah binasa, bahwa kalian tidak akan pernah sirna? Maka lihatlah saat ini pasukan kaum muslimin berhasil membinasakan kerajaan Persia, sehingga kemudian Bahurosir takluk di tangan kaum muslimin. Hibati fillah, azanallahu wa iyyakum. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kemudian melihat Iwan yang merupakan istana utama Kaisar Persia, dan kemudian diikuti oleh pasukan kaum muslimin yang lainnya. Pasukan Sa'ad sampai kemudian diikuti pasukan lainnya, sampai kemudian mereka melihat Iwan. Iwan ini letaknya di Madain bagian timur. Mereka bisa melihat Iwan dari wilayah Bahurosir, tatkala pasukan kaum muslimin melihat Iwan, melihat istana utama Kaisar Persia, Dirar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu takjub. Beliau kemudian bertakbir mengatakan, Allahu Akbar, abyadu Kisra, hadza ma wa'adallahu wa rasuluh. Kata Dirar,
Allahu Akbar. Ini istana putih milik Kaisar Persia. Inilah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Bayangkan orang Arab yang dulunya menggembala kambing, yang dulunya sibuk mencari kehidupan, mereka saling bersiku, saling bertempur antara satu kabilah dengan kabilah yang lain. Kemudian datang Nabi SAW menyatukan hati mereka, menebarkan perdamaian di tengah-tengah mereka, mendakwahkan Islam kepada mereka. Sampai kemudian Nabi SAW membawa mereka berhijrah menuju ke Madinah dan membuat daulah Islamiyah, satu negara Islam di Madinah. Dan hanya 15 tahun setelah itu, 15 tahun setelah Nabi SAW hijrah, mereka melihat istana utama Kaisar Persia. Bayangkan, kalau saya boleh sedikit mengkiaskan, bayangkan orang Indonesia yang dahulu sibuk mencari makanan, sibuk mencari pakaian, kemudian mereka merdeka, kemudian tiba-tiba mereka pergi berjihad untuk menaklukkan Amerika, dan mereka melihat istana putih Amerika. Bayangkan bagaimana. Tapi ternyata 70 berapa kita sudah merdeka? 79 tahun kita merdeka, kita belum berhasil menaklukkan istana putih milik Amerika. Bayangkan kaum muslimin setelah berdirinya daulah Islamiyah di Madinah, 15 tahun setelah itu mereka bertempur, berjihad, bukan jalan-jalan, berjalan-jalan untuk melihat istana putih milik Kaisar Persia, tidak. Mereka akan menaklukkan, berjihad untuk menaklukkan kekaisaran Persia. Dan mereka melihat ini istana putih yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka kemudian setiap pasukan yang datang dan kemudian melihat Iwan, melihat istana putih milik kekaisaran Persia, mereka pun kemudian bertakbir, Allahu Akbar. Mereka takjub karena melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sudah tepat berada di hadapan mereka, hendak mereka taklukkan. Ibadallah azza wa iyyakum. Ini terjadi pada bulan Dzulhijjah, pada bulan Dzulhijjah tahun 15 Hijriyah. Bulan Dzulhijjah tahun 15 Hijriyah, tepat 15 tahun setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Ahibati fillah azza wa iyyakum. Di kota Bahu Rasir inilah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan pasukan untuk mengepung kota tersebut, untuk mengepung kota Bahu Rasir dari segala penjuru. Dan orang-orang penduduk negeri Bahu Rasir, mereka pun bertahan hidup di tengah kepungan pasukan kaum muslimin, sampai-sampai mereka tidak memiliki makanan yang bisa mereka makan kecuali akramakumullah tikus dan anjing. Mereka untuk bertahan dari kepungan kaum muslimin. Dan pasukan kaum muslimin tatkala mereka mendapati rakyat biasa, mereka tidak akan memerangi rakyat biasa. Kaum muslimin hanya akan memerangi orang-orang yang berperang melawan mereka. Rakyat biasa, ketika rakyat tersebut tidak membantu pasukan Romawi dan mereka berdiam diri melakukan kehidupan seperti yang biasa mereka lakukan pada hari-harinya, kaum muslimin akan meninggalkan mereka. Akan tetapi rakyat biasa yang kemudian membantu pasukan Persia, maka pasukan kaum muslimin pun akan melawan mereka. Dan selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mengepung kota Bahu Rasir bersama dengan pasukan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian mereka meletakkan manjanik-manjanik untuk melemparkan manjanik-manjanik dan bola-bola api kepada pasukan
Persia yang ada di Bahurosir. Begitupun sebaliknya, orang-orang Persia di dalam kota Bahurosir, mereka pun melempari pasukan kaum muslimin dengan manjanik sampai kemudian salah seorang panglima kaum muslimin, Zuhrah bin Hawiyah, beliau kemudian terkena senjata milik pasukan Persia dan beliau masih bersikukuh untuk bertahan sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menuliskan syahadah, menuliskan kematian syahid kepada Zuhrah bin Hawiyah. Hibati fillah azza wa iyyakum. Kemudian pengepungan pun semakin ketat dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dilakukan oleh pasukan kaum muslimin terhadap pasukan Persia yang berada di dalam kota Bahurosir. Sampai kemudian orang-orang di dalam Bahurosir, pasukan Persia yang di dalam Bahurosir, mereka tidak kuat untuk menahan kepungan kaum muslimin karena mereka sudah kehabisan makanan. Bayangkan seperti yang tadi disebutkan bahwa mereka tidak memiliki makanan kecuali tikus dan anjing. Mereka kemudian dalam beberapa kesempatan memaksakan diri untuk keluar memerangi kaum muslimin, akan tetapi mereka tidak mampu untuk melawan kekuatan kaum muslimin. Sehingga kemudian raja mereka mengutus seseorang untuk berdiskusi, meminta perdamaian kepada kaum muslimin. Maka datanglah utusan tersebut untuk meminta perdamaian. Sudah, kita damai saja. Nah, Madain yang berada di bagian barat di tepi sungai Tigris ini menjadi milik kalian. Akan tetapi Nahawan yang berada di bagian timur, di tepi timur kota Tigris, biarkan menjadi milik orang-orang Persia. Kata utusan tersebut, apa kalian tidak puas menguasai bumi Persia? Sudahlah, biarkan Madain bagian timur ini menjadi milik Persia. Adapun yang di wilayah barat silakan kalian ambil. Di wilayah barat sungai Tigris silahkan kalian ambil semuanya, biarkan yang di bagian timur menjadi milik kami, orang-orang Persia. Tapi kemudian muncul jawaban dari seorang pasukan kaum muslimin yang bernama Abu Mufazzir Al-Aswad bin Qutbah. Abu Mufazzir Al-Aswad bin Qutbah, beliau menjawab utusan Persia tersebut dengan sebuah jawaban yang beliau tidak sadari, bahkan Abu Mufazzir sendiri tidak ingat apa yang beliau ucapkan untuk menjawab utusan Persia tersebut. Tiba-tiba saja setelah mendengar jawaban dari Abu Mufazzir, pasukan Persia kemudian lari terbirit-birit. Mereka kabur, mereka kocar-kacir, sehingga kemudian tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil menaklukkan Bahurosir, masuk ke dalam kota Bahurosir, mereka tidak mendapati pasukan Persia. Semuanya sudah kabur ke wilayah timur. Tidak ada di kota Bahurosir satu orang pun dari pasukan Persia. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau pun heran apa yang terjadi sampai kemudian pasukan Persia ini semuanya pada kabur. Maka diceritakan kepada beliau bahwa ada utusan raja yang kemudian mendatangi pasukan kaum muslimin untuk meminta perdamaian. Kemudian dijawab oleh Abu Mufazzir Al-Aswad bin Qutbah. Lalu dipanggillah Abu Mufazzir. Saat menanyakan kepada beliau, Abu Mufazzir, apa yang kamu katakan kepada utusan dari Persia? Abu Mufazzir mengatakan, saya tidak ingat apa yang saya ucapkan, karena Allah Subhanahu wa taala yang membuat beliau mengucapkan hal tersebut. Kemudian tatkala Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu mendapati seorang pasukan Persia
yang ternyata tidak ikut bersama dengan pasukan yang lain menuju ke wilayah timur. Ditangkap oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas menanyakan kepada orang tersebut, kenapa kamu tidak kabur bersama dengan pasukan ke wilayah timur? Bagaimana bisa semua pasukan Persia ini semuanya kabur ke wilayah timur dan meninggalkan Bahurosir kosong? Kata orang tersebut, raja kami mengutus seorang utusan untuk meminta perdamaian kepada kalian. Akan tetapi dia mendapati jawaban, yang mana jawaban itu bukanlah jawaban dari seorang manusia. Kata seorang pasukan Persia tersebut, di mana dia mengatakan, fa'ajabtumuhu annahu la yakunu bainana wa bainakum sulhun abadan hatta na'kula asala afridun bi udruj kutha. Kata seorang pasukan Persia tersebut, kalian menjawab dengan jawaban bahwa kalian mengatakan tidak ada perdamaian antara kami pasukan kaum muslimin dengan kalian pasukan Persia sampai kami merasakan asal afridun, madu milik afridun bi utruj kutha, dari sebuah pohon utrujah. Pohon utrujah itu adalah pohon yang baunya harum, rasanya enak, yang dimisalkan oleh Nabi SAW seorang yang membaca Al-Quran dan bacaannya bagus. Membaca Al-Quran dan bacaannya bagus itu seperti pohon utrujah. Kata orang tersebut, jawaban kalian pasukan kaum muslimin dari Abu Mufazzir, kami tidak akan berdamai dengan kalian sampai kami berhasil memakan madu afridun dari buah utrujah di negeri Kutha atau negeri Tel Ibrahim. Afridun adalah nama salah seorang raja Persia dari kekaisaran Persia yang dahulu, dan kemudian dijadikan simbol untuk kemenangan, kemakmuran, kejayaan dan kebijaksanaan di negeri Persia atau di sastra Persia. Maka raja Persia pun heran, ini tahu dari mana Afridun, dan bagaimana dia bisa mengancam kami untuk memakan asal, untuk memakan madu dari buah utrujah, madunya afridun dari buah utrujah di negeri Kutha atau di negeri Tel Ibrahim. Maka kemudian raja pun mengatakan, ya wailatay innal malaikata tatakallamu ala alsinatihim taruddu alaina. Kata raja mereka, sungguh celaka kita semua, karena malaikat itu telah turun untuk menjawab dengan jawaban tersebut dengan lisan pasukan mereka. Ini seakan-akan jawaban dari Abu Mufazzir adalah jawaban dari malaikat. Maka mereka pun kemudian takut, sehingga kemudian mereka kabur meninggalkan Bahurosir menuju ke wilayah Madain bagian timur. Hibati fillah azza wa iyyakum. Dan dengan begitulah takluk wilayah Al-Madain bagian barat atau wilayah Bahurosir berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin. Selanjutnya pasukan kaum muslimin kemudian melanjutkan penaklukan ke wilayah Al-Madain bagian timur, dan biidznillah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kekuatan, memberikan kepada kita semua taufik untuk mengambil pelajaran yang berharga dari sejarah kehidupan kaum muslimin atau sejarah perjuangan kaum muslimin untuk menebarkan agama Islam ini ke seluruh penjuru dunia. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang meniti jejak mereka, para pejuang-pejuang Islam yang memperjuangkan agama Allah subhanahu wa ta'ala tanpa rasa takut, tanpa rasa lelah.
اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.